Saya rekam. Oke, kita mulai saja materinya hari ini tentang multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer itu adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada keadaan tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Jadi ada bagian inputnya, ada bagian selektornya sebagai pemilih data input yang mana yang ingin dikeluarkan ke output, yang diteruskan ke output. Jadi multiplexer ini mempunyai dua atau lebih sinyal digital sebagai input, ada sinyal kontrolnya sebagai selektor atau pemilih input yang mana yang mau diteruskan ke output. Multiplexer ini biasa kita sebut juga sebagai data selektor, memilih data mana yang ingin diteruskan ke outputnya, sehingga disebut dengan data selektor. Jumlah masukan itu lebih besar dibandingkan jumlah keluaran, itu dari multiplexer. Jumlah masukannya lebih banyak daripada jumlah keluaran. Jadi selalu multiplexer itu ada banyak input, ada selektornya, pemilihnya, dan ada outputnya. Selektor ini memilih bagian input mana yang akan diteruskan ke outputnya. Kita lihat pada tabel kebenarannya, ini adalah selektor dan data yang dipilih, yang diteruskan ke output, itu tergantung pada data selektornya. Jika data selektornya nilainya 0, data selektor 0, maka yang diteruskan ke output atau Y-nya itu, ini data input selectnya yang dipilih atau Y-nya itu adalah di 0. Jadi keluaran di Y-nya ini adalah di 0. Itu di 0 ini diteruskan ke Y jika selektornya 00. Kalau selektornya 0, S1-nya 0, S0-nya 1, maka data yang diteruskan itu adalah data dari D1 diteruskan ke Y. Maka output di Y yaitu adalah D1. Jika selektornya 1, 0, maka 1, 0, maka yang diteruskan itu adalah D2 diteruskan ke Y. Kemudian jika data selektornya adalah 1, maka D3 itu yang diteruskan ke Y, sehingga Y-nya itu sama dengan D3. Jika 1, 1, maka itu adalah Y-nya itu sama dengan D3. Ini adalah contoh dari rangkaian multiplexer dan tabel kebenarannya. Rangkaian logika di dalam multiplexer seperti pada gambar ini, di mana ini terdiri dari 4 macam data input, ada 4 macam data input, dan ada selektor dan sebuah data output. Nah, selektor ini memilih dari D0 sampai dengan D3, D0 sampai D3. Seperti yang tadi, jika S0-nya sama dengan 0, S1-nya sama dengan 1, maka 00, 00. Jika S0-nya 0, S1-nya 0, maka yang dipilih adalah ini 0, ini jadinya 1, ini 0, jadinya 1. Maka di sini dapat 1, di sini 1, maka D0 itu yang
dikirimkan ke outputnya, ke X-nya. Jadi X ini tergantung pada nilai D0-nya. Sedangkan yang di atas, ini nilai 1, ini bernilai 1, yang ini bernilai 0 di sini. 0, 1, 0. Sehingga output di sini pastinya 0. Jadi demikian juga ini inputnya S0-nya itu sama dengan 0. Ini outputnya sama dengan 1. Dan sehingga ini karena gerbang N, outputnya tentu gerbang N ini adalah 0. Karena salah satu inputnya bernilai 0. Jadi berapapun nilai D2 dan D1 itu tidak berpengaruh pada outputnya karena nilainya pasti tetap 0. Baik dia nilainya 1 atau 0, output dari kedua gerbang N ini nilainya tetap 0. Demikian juga pada D3 di sini nilainya 0. Nilainya di sini juga 0, maka ini output dari gerbang ini nilainya sama dengan 0. Berapapun nilai D3 baik 1 ataupun 0, ini tetap nilainya 0. Jadi nilai output dari tiga input ini itu diabaikan, berapapun nilainya. Sedangkan output dari gerbang ini itu tergantung dari D0-nya. Kalau D0-nya sama dengan 0, maka outputnya juga, kalau D0-nya sama dengan 0, maka outputnya pun 0 juga. Kalau D0-nya sama dengan 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Sehingga kalau 1 di sini, ini karena ini gerbang OR itu sama dengan penyembuhan. Kalau nilainya salah satunya inputnya 1, maka outputnya pasti bernilai 1 juga. Sehingga selektor ini itu selektor ini berfungsi untuk memilih input mana yang jadi penentu untuk output dari nilai X-nya. Jadi nilai X ini tergantung pada posisi pemilih selektor dan kondisi dari inputnya. Jadi nilai X ini tergantung dari selektor dan input. Inputnya cuma 2, 1 atau 0 saja. Nah, contohnya seperti ini. Jika S0-nya sama dengan 0, S1-nya 0, D0-nya sama dengan 0, maka outputnya berapapun nilai D1, kalau ini tanda X ini adalah diabaikan. Berapapun nilai dari D1, D2, D3 itu tidak berpengaruh pada output dari X-nya. Output daripada X-nya tergantung pada nilai D0-nya. Kalau D0-nya sama dengan 0, maka outputnya juga X-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya selektornya nilainya 0, 0, kemudian D1-nya sama dengan 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi selektor ini menentukan kondisi output mana yang akan dikeluarkan pada X. Jika nilainya 01, maka outputnya itu tergantung pada nilai D1. D1-nya tergantung pada nilai D1. Jika D1 yang sama dengan 0, maka outputnya X-nya juga sama dengan 0. Nah, kondisi yang kedua, kalau misalnya selektornya memilih ke D1, maka output itu tergantung daripada D1. Jika nilainya S1-nya 1, S0-nya sama dengan 1, S1-nya sama dengan 0, maka itu outputnya tergantung pada D2. Kalau D2-nya 0, maka outputnya juga 0. Kalau D2-nya sama dengan 1, maka outputnya juga sama dengan 1. Dan yang terakhir, selektornya jika S0-nya 1, S1-nya 1, maka outputnya tergantung pada D3. Jika D3-nya 0, maka outputnya 0. Jika D3-nya 1, maka outputnya sama dengan 1. Jadi tergantung pada D3. Ini terlihat
terlihat pada rangkaiannya. Ini diagram logika daripada 4 jalur multiplexer dengan S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1. Data D1 yang dipilih. S1-nya 0, S1-nya S0-nya sama dengan 0, S1-nya sama dengan 1, maka yang dipilih adalah D1. Maka yang dipilih adalah D1-nya. Jadi tergantung pada D1-nya. Kalau D1-nya jadi bentuknya itu tergantung, bentuk outputnya tergantung pada input dari D1-nya. Ini adalah gambar-gambar pulsa, ini adalah timingnya, di mana ini kondisi 0, ini kondisi 1, ini 0, ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sama dengan pulsa clock pada rangkaian komputer. Sekarang ini kondisi 0, kemudian naik lagi ke 1, kemudian 0 lagi, naik lagi ke 1, 0 lagi. Ini kondisi 00, 1, 0. Ini 0, 0, 0, 0, 1. Kalau inputnya S1-nya sama dengan 1, S0-nya sama dengan 1, maka ini bernilai 1, ini 1, yang ini 0, ini 1, yang ini 0, bukan, ini 1, ini 0, 0, bukan, ini 1, 1, yang ini nilainya 0, yang ini nilainya 0, ini nilainya 1. Sehingga nilainya 0, 0, 0 diabaikan, input ini diabaikan, dan yang dikeluarkan itu adalah D3, sehingga outputnya kalau misalnya S1-nya 1, S0-nya 1, outputnya adalah seperti ini. Seperti ini. Sesuai dengan input dari sinyal D3. Ini adalah komponen dari multiplexer. Komponen dari multiplexer. Ada quad to input, itu IC-nya 74157. 74157. Ada ini bentuk isi dalamnya dari IC-nya, dan ini bentuk komponen IC-nya 74 LS541. Oh, bukan 541 ini, bukan begini IC-nya. IC-nya itu IC-nya bentuknya 157. 74157. Ini bentuk IC-nya 74157. Dia quad input, quad to input. Jadi inputnya ada 2,
Inputnya ada dua, inputnya 1A, 1B, 2A, 2B, kemudian outputnya 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, storage, multiplexer. Ini selektornya nih, S-nya. Selektornya. Outputnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 outputnya. Ini jenis-jenis dari multiplexer ada 74157, 74419 untuk IC CMOS. Ada dual AIC input 74153, 74153, 4539. Ada yang 8 input 74151, 744512, 74150. Kemudian demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Ada satu input dan mendistribusikan ke salah satu outputnya. Jadi kebalikan dari multiplexer ini. Jadi ada juga selektornya yang menyeleksi input mana diteruskan ke output yang mana. Tadinya ada beberapa input diteruskan ke outputnya, sedangkan ini hanya ada satu input yang diteruskan ke salah satu outputnya. Ini kebalikannya. Demultiplexer. Ini contohnya rangkaian demultiplexer, mirip dengan multiplexer. Ada satu input dan diteruskan ke salah satu outputnya. Jika nilainya 0, 0, di sini outputnya 1, maka di sini nilainya 1, 1, maka ini 1, ini 1, ini bernilai 1, maka key 0-nya itu sama dengan 1. Jadi inputnya itu diteruskan ke key 0, outputnya diteruskan ke key 0-nya. Jika S0-nya 0, S1-nya 0, maka inputnya dan inputnya 0, maka outputnya sama dengan diteruskan ke key 0. Jika selektor S0-nya 0, S1-nya 1, inputnya 1, maka output dari inputnya itu diteruskan ke key 0. Outputnya yang bernilai 1 ada pada key 0. Sedangkan selektornya jika 0, 1, inputnya 0, maka outputnya ada di key 1. Dan seterusnya. Ini komponen multiplexer 2 input, multiplexer 2 dengan 4 jalur. Jadi dalamnya ada 2 multiplexer dengan 4 jalur. Multiplexer ini adalah inputnya, ini adalah selektornya. Ini input, ini selektor, dan ini adalah outputnya. Jika nilainya 00, ini nilainya 1, maka output dari A0-nya itu sama dengan 1. Yang lain itu diabaikan. Tidak ada outputnya. Jika 1 0, maka outputnya ada di sini. Ini rangkaiannya dari 74139. Ini adalah input. Ini adalah selektor. Ini adalah outputnya.
Di dalam satu IC ini ada dua demultiplexer. Pertama dan kedua. Jadi bisa difungsikan dalam satu IC ada dua multiplexer. Ini adalah prinsip kerja dari multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer ini mengkoneksikan multi input ke single, kalau ini jadi single output, dari single input menjadi multi output. Jadi ini ada banyak inputnya, diteruskan ke single. Ini ada multi, ini ada single output, single input ke multi output. Coba kita simulasikan. Kita simulasikan dengan rangkaian logsim. Kelihatan ini rangkaiannya. Ini adalah rangkaian multiplexer. Rangkaian multiplexer. Kita simulasikan, ini nilainya 00. Ini adalah S0. Ini S1. Ini D3. D4, D2, D1, D0. Ini outputnya X. Jadi pada saat selektornya 00, maka outputnya itu tergantung pada nilai D1. Kalau D1-nya 1, maka outputnya juga 1. Dia tidak tergantung pada nilai yang lain. Yang lain dipilih tidak akan berpengaruh pada outputnya, berapapun nilainya. Tapi dia itu tergantung pada nilai di nolnya. Kalau nilainya 01, maka dia tergantung pada D1. Nilai ini tidak berpengaruh, D0, D2, D3. Itu tidak ada pengaruhnya. Dia itu hanya terpengaruh pada nilai D1. Jika nilainya 10, maka dia tergantung pada nilai D2. Nilai D1 tidak lagi berpengaruh pada outputnya. Kalau di 1, maka dia tergantung pada nilai D3. Nilai D0, D1 itu tidak ada pengaruh pada outputnya. Itu adalah multiplexer. Kita coba rangkaian demultiplexer. Ini belum saya gambar. Selesaikan gambarnya dulu. Ini sama saja gambarnya, cuman inputnya digabung dan outputnya yang dikeluarkan. Ini demultiplexer, ini demultiplexer.
Jadi dia kalau kita pilih 00 maka outputnya itu akan diteruskan ke D0. Out 0. Ini kita kasih outputnya X0. X1, X2, X3. Kalau inputnya 00, maka outputnya itu tergantung pada nilai outputnya itu diteruskan ke X0. Kalau nilainya 01, outputnya diteruskan ke X2. Sedangkan kalau dia 10, maka outputnya diteruskan ke X2. 1, outputnya diteruskan ke X3. X3. Ini multiplexer. Kalau kita gabungkan multiplexer dan demultiplexer, maka ini sudah jadi. Bagaimana materinya ini sudah bisa dipahami multiplexer ya? Berikutnya nanti tugas kalian gabungkan. Minggu lalu kan sudah dibuat rangkaian decoder dan encoder. Lalu itu kalian membuat rangkaian decoder dan encoder ya. Tugasnya kalian untuk minggu ini atau hari ini kalian selesaikan karena ini sampai jam 12. Sampai jam 12. Jadi tugasnya itu adalah pertama adalah kalian tugasnya itu menggabungkan rangkaian kemarin itu rangkaian encoder, kemudian ada decodernya, ditambah dengan rangkaian multiplexer. Jadi rangkaian seperti ini. Ini ada tombol dari 0 sampai dengan 9. Ini kan rangkaian encodernya kan. Encoder ini diubah menjadi biner 4 bit. Kemudian 4 bit ini masuk ke rangkaian decoder 7 segmen. 7 segmen. Kemudian dia menghasilkan tampilan 7 segmen. 7 segmen. Ini tampilannya. Tampilannya. Jadi decoder itu akan menunjukkan ke rotary encoder. Encoder itu mengkonversi dari desimal ke biner 4 bit. Ini kan keluarnya nanti kan 4 bit ini.
Dari 4 bit ini nanti dimasukkan ke decoder 7 segmen. Ke decoder 7 segmen. Decoder 7 segmen. Cuman masalahnya di sini sebelum masuk ke sana, ini ada multiplexer di sini. Multiplexernya itu di sini ada multiplexer. Kalian desain multiplexer. Ini ada multiplexer. Setiap kali tombol ditekan, dia akan konversi ke 4 bit, masuk ke multiplexer, dan multiplexer ini memilih keluarannya itu kan dari 4 ini, 4. Ini selektornya cukup pakai 2 saja selektor, 2 selektor. Atau 1 selektor saja. 1 atau 2. Kalau 1 selektor berarti ada 2 segmen nanti di sini. Ada nanti decoder 7 segmen. Yang pertama, ini ada decoder 7 segmen. Yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Itu dihubungkan ke display 7 segmen. Yang juga display 7 segmen. Ini multiplexer ini nanti, ini multiplexer kan gunanya untuk sebagai selektor. Kalau dia nilainya 0 di sini, maka 4 input ini itu dihubungkan ke decoder ini. Ada 4 ini. Kalau dipilih 1, maka itu dia akan ke sini outputnya. Jadi yang tampil itu kalau misalnya dipilih 0, maka yang tampil tombol yang tampil itu muncul di sini. Kalau dipilih 1, yang tampil itu di sini. Begitu. Bisa kalian buat kan? Bisa? Kalian buat sampai jam 12. Waktunya kuis. Gimana Firman? Ya Pak, mohon maaf Pak, untuk materi yang decoder encoder itu baru diakses pertemuan hari ini, baru dilihat penugasan ini hari Pak. Tidak dilihat dari minggu lalu, jadi baru dilihat ini hari. Ternyata deadline-nya besok itu yang upload video. Di video yang mana? Yang tugas encoder decoder Pak, yang minggu lalu sebenarnya. Kenapa Ki? Cuma baru dia dilihat anunya Pak, penugasannya Pak. Kenapa penugasannya? Ini Pak, baru diakses tadi Pak, baru diakses hari ini, bukan minggu lalu. Jadi baru kita mau belajar decoder hari ini Pak. Oh gitu kah? Oh karena ya, ini kelas sana deh. Aduh, kelas minggu lalu, A ya. Pak, tidak ada penugasan Pak. Ya, oh tidak ada, iya. kita sampaikan ada penugasan Pak. Begitu. Bukan nano ya, bukan multiplexer ya? Iya Pak, decoder minggu lalu Pak sebenarnya, tapi tidak infokan ke saya. Minggu lalu sebenarnya decoder ya? Iya Pak, tapi tidak infokan ke saya, cuma ini Ji yang apa? Oke minggu lalu yang tentang apa itu kemarin. Karena kelas A ini telat Ki materinya deh, beda dengan kelas B ya.
Iya Pak. Oh, Jadi baru mau iya. diakses ini hari decoder encoder materinya. Oh iya, sorry. Kenapa enggak bilang tadi? Saya kira sudah materinya. Sudah masuk di sini multiplexer. Rotary encoder, decoder encoder itu kan sudah apa? Sudah ada videonya belum itu? Ada Pak di YouTube tak? Saya lihat tadi di Syamoke. Oh iya, kalau gitu pelajarin Pak Deng. Ini materi ini untuk besok, ini untuk kelas B ini. Oh iya Pak. B itu sudah sampai di multiplexer besok, multiplexer dan demultiplexer. Ya, kalau gitu pelajari itu videonya. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan ke forum. Nanti di forum itu yang saya akan balas di situ. Forum itu bisa dilihat sama kelas yang lain juga. Iya, Pak. Di kelas B itu sudah dia gabungkan